setia sampai garis akhir. Jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat engkau bersuka saat kau dapati aku setia sampai garis akhir. Oh, jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat engkau bersuka sampai kau dapati aku setia sampai garis akhir. Sampai kau dapati aku setia sampai garis akhir. Sampai kau dapati kami tuntaskan semua tugas kami. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita mulai perkuliahan perpajakan pertemuan keempat ya, tanggal 28 Maret 2024. Tema kita pertemuan ini adalah pajak penghasilan PPh 22 atau pajak penghasilan pasal 22 ya. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang PPh pasal 21 ya. PPh pasal 21 adalah merupakan pemotongan pajak atau penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Ya, kemarin juga dibahas PPh pasal 26, cuma bedanya pasal 26 itu adalah wajib pajak yang berada di luar negeri ya. Nah, pertemuan kali ini kita bahas tentang PPh pasal 22 ya. PPh pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik punya pemerintah maupun swasta, yang melakukan aktivitas perdagangan ekspor, impor maupun reimpor. Nanti pertemuan besok kita membahas pasal 23. Besoknya lagi pasal 24, 25, dan 26. 26 kemarin sudah kita bahas. Nanti sebelum UTS kita akan review kembali dari KUP, kemudian PPh pajak penghasilan dibagi PPh 21, 22, 23, 24, 25, dan 26. Nanti UTS-nya nanti belajar tentang BPHTB, pajak bumi dan bangunan, dan meterai. Oke, kita definisi pajak penghasilan ya. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh nomor 36, pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Ya, berarti PPh pasal 22 adalah khususnya untuk perdagangan barang ya.
mengingat variasinya banyak, objeknya banyak, pengumumnya banyak, tarifnya variasinya banyak, maka PPh pasal 22 ini relatif lebih rumit daripada PPh lainnya. Jadi besok ada soal nanti PPh pasal mana yang paling rumit ya, atau relatif lebih rumit. Nanti ada jawabannya: A. PPh pasal 21, B. pasal 22, C. pasal 23, D. pasal 24, E. pasal 26. Nanti jawabannya adalah B. PPh pasal 22 ya gitu ya. Kemudian pada umumnya PPh pasal 22 dikenakan perdagangan barang yang dianggap menguntungkan, sehingga baik pembeli maupun penjual dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Oleh sebab itu PPh pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Kenapa? Karena dianggap menguntungkan. Dan di sisi pajak, kalau menguntungkan berarti ada tambahan manfaat ya, atau tambahan laba ya, yang diterima oleh penjual dan pembeli, maka itu merupakan objek pajak, sehingga transaksi pembelian maupun penjualan dikenakan pasal 22. Oke. Kemudian pasal 22 dikenakan pada badan usaha tertentu, baik pemilik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, reimpor. Nanti ada pertanyaan misalnya di UTS ya, nanti PPh 22 itu jawabannya A. Kegiatan perdagangan ekspor, B. Impor, C. Reimpor, D. Jawaban A, B, C benar, E. Jawaban semua salah ya gitu. Nah, sekarang kita belajar pemungut pasal 22. Yang pertama dari Devisa ya, sisi devisa adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk transaksi impor barang. Kemudian bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pengungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Yang tiga, bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Kemudian yang keempat adalah kuasa pengguna anggaran KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar diberi kuasa oleh kuasa pengguna anggaran untuk pembayaran pada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Yang kelima BUMN ya, itu PT Pertamina, PLN, PT Gas, Telkom, Garuda. Ini merupakan perusahaan yang afiliasinya termasuk badan usaha milik negara, jadi perusahaan milik negara ya. Kemudian yang keenam, badan usaha yang bergerak di bidang industri semen yang ditunjuk oleh kepala kantor pelayanan pajak atas penjualan produksinya di dalam negeri. Yang tujuh, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri kertas yang ditunjuk oleh kepala pelayanan pajak atas penjualan hasil produksinya dalam negeri dari hasil penjualan diproduksi dalam negeri. Dan yang kedelapan, badan usaha yang bergerak di dalam bidang industri baja ditunjuk oleh kepala kantor pelayanan pajak atas penjualan hasil produksinya dalam negeri ya. 9, badan usaha yang bergerak dalam industri otomotif penjualan dalam negeri. Terus kemudian yang ke-10, badan industri farmasi. Kemudian yang 11, ATPM agen atau agen tunggal pemegang merek, misalnya Honda, Toyota atau BMW ya, itu importir umum dari kendaraan umum. Yang ke-12, produsen atau importir bahan bakar minyak, misalnya importirnya dari Mobil One, kemudian Shell, Repsol, itu dikenakan pajak yang untuk penjualan di dalam negeri. Nanti ada pertanyaan ya, misalnya PPh 22 itu nanti jawabannya di dalam negeri A, kemudian B di luar negeri, C A dan B benar, E A dan semua jawaban salah ya gitu ya. Jadi PPh 22 adalah khusus dalam negeri semua ya gitu. Industri eksportir ya, keperluan industri atau ekspor mereka
dari pedagang. Ini perkecualian ya, kalau industri apa, ini ada dua sisi. Yang pertama adalah importer dan kedua adalah eksportir. Yang eksportir ini adalah industri kehutanan, misalnya furniture, kayu, mebel, kemudian industri kerajinan kayu tapi yang diukir ya itu. Kemudian yang ke-14 adalah wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah ya itu. Kemudian tarif PPh 22 atas impor ya, jenis impornya importer dengan API ya 2,5%, kemudian importer tanpa API 7,5%, kemudian importer yang tidak dikuasai lelang 7,5%, dan impor terigu, kedelai, gandum 0,5%. Sebentar ya. API itu angka pengenal importer ya. Berarti kalau importer yang masuk asosiasi angka pengenal importer maka dikenakan 2,5%. Berarti kalau tanpa API lebih besar pajaknya ya. Kemudian importer yang tidak dikuasai atau dilelang 7,5%. Impor terigu, kedelai dan gandum 0,5% ya. PPh impor adalah tarifnya kalikan nilai impor kali API ya. Begitu. Kemudian tarif PPh 22 atas pembelian dengan dana PPN. Jadi misalnya kalau di akuntansi nanti ada akuntansi misalnya nih PPh untuk di sektor publik ya, misalnya pemerintahan itu nanti harus mengikuti peraturan yang ada ya. Dia beli barang dari APBN maka dia harus tarifnya dari 1,5% dari harga yang dilakukan oleh bendahara pemerintah atau kuasa pengguna anggaran bendahara pengeluaran ya. Pemkot Surabaya membeli alat elektronik dari toko Sunajaya. Ini nanti ada contoh soalnya ya di slide ini ya. Kemudian tarif PPh 22 atas penjualan hasil produksi dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri kerja, baja, industri otomotif dan farmasi. Itu balik yang persis tadi yang di depan ya. Dari 14 ini adalah nama pemungut PPh pasal 22. Jadi ke satu ini ya tarifnya. Jadi dari pemungutnya dari industri semen, kertas, baja, otomotif dan farmasi tarifnya sendiri-sendiri ya. Kemudian tarif untuk ATPM dan importer umum dan bermotor dikenai pajak 0,45% dari dasar pengenaan BPN. Nanti pertemuan setelah UTS kita belajar tentang PPN ya, atau PPN pajak tambahan nilai dan pajak biaya barang mewah ya, PM barang mewah nanti setelah UTS ya. Oke, kemudian taraf PPh 22 atas penjualan bakar minyak dan pelumas adalah bahan bakar minyak yang dijual pada SPBU bukan Pertamina dan pajaknya 0,3. Kemudian bahan bakar minyak yang dijual pada SPBU Pertamina adalah 0,25. Ya, kemudian bahan bakar gas kena pajak 0,3, pelumas 0,3. Oke, tarif PPh 21 berlaku untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan industri atau eksportir yang berada dalam sektor kehutanan. Nah ini contoh ya, nanti kalau dari tadi 14 pemungut PPh sektornya adalah sektor importer ya. Kecuali yang eksportir ini adalah sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan ya. Jadi nanti ada soal yang importer apa aja, sedangkan yang eksportir apa aja ya, nanti ABCDE, variasi dari ABCDE itu keluar nanti besok ya. Gitu. Kemudian tarif pajak PPh 22 wajib pajak yang melakukan penggalangan barang sangat mewah. Nanti kita belajar besok ya PPMBN ya. Itu belum, cuma ini dari PPh 22 wajib memungut PPh 22 dengan tarif 5%.
inklusi PPN dan BPNBM ya kayak gitu. Misalnya barang tergolong sangat mewah adalah pesawat udara pribadi, harganya minimal 20 miliar rupiah ke atas. Kapal pesiar, harga jualnya di atas 10 miliar. Rumah beserta tanah, harga jual dan pengalinya di atas 10 miliar, dan luas bangunan 500 persegi dianggap barang tergolong sangat mewah. Oke. Kemudian lagi apartemen kondominium dengan harga pengalian atau 10 miliar dan atas atau luas bangunan lebih dari 500 meter, maka dikenakan pajak PPh 22. Ya, kemudian kendaraan bermotor roda 4 kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, SUV ya. SUV itu kayak CR-V ya, Fortuner, kemudian Pajero itu sport karena untuk medan yang lebih kompleks. Kemudian kalau MPV itu kayak Avanza, kemudian Livina, kemudian Expander itu MPV ya. Minibus atau sejenisnya dengan harga jual di atas 5 miliar. Nah, ini kalau yang bahan ini biasanya Jeep ya, Jeep atau Jeep yang besar, atau kendaraan misalnya Rolls Royce ya. Rolls Royce itu mobil yang panjang itu bisa penumpangnya banyak ya, dan similitunya di atas 3000 cc. Oke, dikecualikan ya adalah barang perwakilan negara, pejabat asing yang bertugas atas timbal balik. Biasanya kalau di bea cukai khusus diplomat atau atase kedutaan negara asing itu mereka dibebaskan, tidak diperiksa ya gitu. Kemudian barang untuk keperluan badan internasional yang bertugas di Indonesia, UNICEF, PBB, tidak memegang paspor ya, itu dibebaskan pembebasan biaya masuk dan cukai ya. Kemudian barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, sosial itu penanggulangan bencana juga dibebaskan dari penjualan atau pemukaran dari PPh 22, baik penjualan maupun pembelian ya. Kemudian barang untuk keperluan umum, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan juga dibebaskan ya. Kemudian barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya juga dibebaskan. Oke, kemudian ini juga berkesuaian dari pemungkutan PPh 22, peti atau kemasan lain, besi jenazah atau abu jenazah, barang pindahan, kemudian barang pribadi awak sana itu juga ini juga bisa masuk soal ya nanti. Ini mungkin bisa jadi 3 soal ya, PPh 22 atau PPh ini nanti ada misalnya soal 5 dan soal 6 jawabannya ini ya gitu. Oke. Kemudian buku-buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama juga berkecualian dari PPh 22. Kapal laut, kapal tongkang, angkutan umum itu juga bebas. Pesawat udara, keselamatan penerbangan juga bebas. Kereta api, suku cadang oleh pelaksana untuk PT KAI juga dibebaskan. Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara juga terkena pembebasan. Kemudian barang untuk kegiatan hulu dan minyak dan gas bumi yang hipotenya dilakukan oleh kontraktor kontrak jasa mata. Cek dulu ya, ini sudah masuk akun YouTube-nya. Oke. Kemudian yang persoalan lagi adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana pasal 1 huruf B dan C ya, karena perpajakan itu kita harus mempunyai KOP ya. KOP nanti sebelum UTS saya usahakan ketentuan umum perpajakannya saya lengkapi, saya kirimkan ya, karena pelaksanaan dari pasal demi pasal itu diturunan dari ketentuan umum perpajakan yang terbaru ya gitu. Pemberian gabah oleh Bulog, emas batangan, proses perhiasan untuk ekspor. Jadi ini ada celah ya, nanti misalnya ada industri emas, kemudian diproses, kemudian kan tidak ada
tujuan ekspor ya, tapi ekspor itu untungnya banyak, tapi terkecuali dari pasal 22 mungkin untuk mengenjot nilai ekspor Indonesia, sehingga nilai ekspornya itu devisanya luar negeri itu bisa masuk ke Indonesia ya. Kemudian pembayaran untuk pembelian barang hubungan dengan penggunaan dana BOS ya, kayak gitu. Wajib pajak tanpa NWP, biasanya tarif pemungutan yang diterapkan oleh wajib pajak tidak memiliki NWP adalah lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan wajib pajak yang dapat menunjukkan nomor pokok wajib pajak ya. Ini contohnya ya, perhitungan dan pemungutan pasal 22. PT Tanah Metika mengimport 10 parti ya, komponen barang dengan nilai CIF sebesar 500.000 US dollar, biaya masuk 40%, BND 10% ya. Kemudian PT Tanah Metika terdaftar dan memiliki API, misalkan menurut putusan Menteri Keuangan pada waktu pelunasan pajak dalam rangka impor khususnya itu 9.300 per 1 USD. Perhitungan nilai dasar untuk perhitungan biaya masuk adalah 500.000 US dollar kalikan kursnya waktu itu ya, pelunasan pajaknya 9.300 per 1 US nya adalah 4.650.000.000. Biaya masuknya 40% dari nilai dasarnya ya, 4.650.000.000 adalah 1.860.000.000. BMT nya 10% dari 460 berarti 465. Totalnya pajaknya harusnya 50% ya, karena ada 40% sama 10%, sehingga dasar penghitungan pajaknya 6.975.000.000 ya juta. Kemudian PPh disetornya adalah 2,5% dari 6.975.000.000 adalah LP 174.325.000 ya, gitu. Kemudian Departemen Dalam Negeri membeli 100 unit komputer pada PT Teknologi Tinggi dengan harga unit per unit 6 juta. Pembelian dilakukan oleh bendaharawan Departemen Dalam Negeri. Ini berarti punyanya negara ya. Jadi pemungutnya harus melakukan perhitungan sebagai berikut. Harga 100 unit ya dikalikan harga per unitnya adalah 6 juta, maka total unit itu adalah 600 juta. PPh pasal 22 nya dipungut oleh bendaharawan 1,5% dari 600 juta adalah 9 juta ya. Ini adalah kembali lagi ya, yang kayak tadi ya, itu adalah turunan dari yang sesuai peraturan dari 14 nih ya, 14 pemungut pasal 22 ya, itu adalah yang harus sesuai untuk menjawab soal-soalnya. Oke, sebentar di mana nih? Ini ya. Kemudian PT Semen Garuda, tadi juga termasuk industri semen ya, industri semen baja ya, itu juga dikenakan ya. Oke, ini dipungut oleh Semen Garuda 10, berarti harga pesaknya 25.000, menjual 10.000 sak semen ya. Maka perhitungannya pajak oleh pungut Semen Garuda adalah 10.000 ya, dikalikan tarif pajaknya 0,25% kalikan 25.000 sama dengan 625.000 ya. Kemudian PT Pertamina bulan Mei tahun 2009 mengirim 10.000 kiloliter BBM premium ke SPBU CV Tunas Harapan dengan harga penembusan 3.600 per liter. PPh pasal 22 yang dipungut oleh PT Pertamina adalah 10.000 kiloliter kalikan kalikan 1.000 ya, kalikan 10
10.000 ya, 10.000 kiloliter, berarti 10.000 kalikan 1.000, harusnya berapa ya, 10.000 ton ya, 10.000 ton. Nah, tonnya itu dikalikan 1.000 ya. 1 ton kan adalah 1.000 kilo ya. Kemudian 10.000 kalikan 1.000 kilo kalikan 3.600 dikalikan tarif pajaknya 0,3%, yang sesuai yang di depan tadi ya, adalah 108 juta ya. Kemudian Badan Pusat Statistik membeli alat tulis dan kantor ATK, maaf, kertas billpoint pada toko rajin seharga 1.700.000 dan tidak ada pembelian lagi untuk yang berikutnya. Transaksi ini tidak dipungut PPh pasal 22 karena di bawah 2 juta ya, karena untuk pemerintahan nanti kita lihat ketentuan pajaknya ya, ini ada ya gitu. PT Kopi Tubruk biji kopi untuk tujuan ekspor dan penjualan dalam negeri membeli 5 ton biji kopi mentah dari Cik Mahmud atau pedagang pengumpul dengan harga 200 juta. Perhitungan pasal 22 yang dipungut oleh PT Kopi Tubruk pada Tuan Cik Mahmud adalah 0,25% kalikan 200 juta adalah 500.000 dan kredit pajak bagi Tuan Cik ya. Nanti Tuan Cik akan memasukkan sebagai kredit pajak ya, gitu. Sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Oke. Ya, berarti overview nanti sebelum UTS ya, nanti bahan yang keluar adalah PP pasal 21, 22. Besok kita membahas PP pasal 23, 24 ya, nanti 25, 26 terus sama BPHTB, PBB, meterai nanti masuk di UAS. Oke ya, itu akan ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya izin pamit dulu. Insya Allah nanti kita ketemu di pertemuan Kamis depan dengan materi PPh pasal 23. Oke, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa. Oke.